Hello guys, welcome back to my channel Techimboy. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ngikutin di IG aku dan sadar bahwa sejauh ini aku cukup sering gitu ya untuk berpergian keluar kota gitu ya. Nah, aku dapat respons yang cukup beragam gitu dari teman-teman. Ada yang bilang, wah enak banget Hen, jalan-jalan terus. Ada juga yang bilang, wah lagi ada project apa nih, kayaknya seru banget projectnya gitu ya. Terus ada juga yang ngasih semangat gitu ya. Nah, responsnya macam-macam banget gitu. Nah, aku pun jadi berpikir untuk ngebuat suatu video terkait dengan bisnis travel ini gitu ya. Nah, jadi khususnya yang aku mau buat ini adalah untuk teman-teman teknik kimia ataupun teknik-teknik yang tergolong ke teknik lapangan, misalkan teknik perminyakan, teknik mesin, teknik sipil, teknik pertambangan, teknik elektro. Pokoknya teknik-teknik yang bidang karyanya ya atau implementasinya itu ada wujud fisik di lapangannya gitu. Nah, di video kali ini aku bakal share tentang gimana sih sisi positif dan juga sisi negatif dari bisnis travel ala anak lapangan. Nah, sebelum aku mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini jika teman-teman merasa video Techimboy bermanfaat. Kita lagi OTW ke 1000 subscriber, jadi yuk semangat. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai videonya. Pertama-tama aku mau ngejelasin dulu nih apa sih yang membedakan bisnis travel ala teknik-teknik lapangan gitu ya dengan bidang-bidang lainnya yang non lapangan gitu ya. Nah, dari namanya aja kita bisa melihat gitu ya bahwa bisnis travel kita ini bukan cuma keluar kota atau keluar negeri untuk rapat gitu ya, tapi kita ini keluar kota untuk mengerjakan sesuatu di lapangan gitu ya. Ada hal-hal yang perlu dikerjakan secara spesifik di objek tersebut gitu ya. Nah, kita bakal ke site untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan suatu case engineering tertentu gitu ya. Nah, bahkan bisa jadi di travel site ini kita lebih dominan daripada travel ke kota-kota besar gitu, untuk rapat ataupun conference gitu ya. Nah, jadi lebih sering ke site-nya daripada kita ke kota besar gitu ya. Nah, jadi di hari ini yang aku bakal fokus adalah ngebahas bisnis travel yang ke site gitu ya. Jadi umumnya site ini bukan kota-kota besar gitu ya. Nah, jadi lapangan-lapangan yang bukan ada di kota besar gitu ya, yang memang menjadi ladangnya untuk teman-teman teknik lapangan. Oke, kita mulai dulu dari sisi positifnya ya. Oke, untuk poin positif pertama, ya, teman-teman ini seolah-olah ya seperti jalan-jalan gratis lah gitu ya. Teman-teman keluar kota ataupun keluar negeri gitu ya, for free gitu ya, baik secara tiket pesawat, kereta, atau juga akomodasi untuk penginapannya gitu. Nah, itu udah pastilah gitu ya. Harusnya kalau yang benar mah gratis gitu kan. Nah, di beberapa case tertentu juga, nah ini nggak semua company gitu ya, makan itu juga ditanggung gitu ya, buat makan lengkap lah, makan pagi, makan siang, makan malam, pokoknya expenses gitu ya, bisa kita bilang expenses selama di site gitu itu ditanggung oleh company gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, selama travel ini kita hampir gak ngeluarin duit sama sekali. Palingan kalau kita orangnya suka explore gitu ya, suka jalan-jalan, nah itu biasa yang pakai duit sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tipe yang anteng di hotel aja gitu, itu sih biasa gak keluar duit gitu ya, karena nanti di reimburse gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi travel ke site, ada kemungkinan juga dinasnya itu berlangsung selama 1 minggu lebih gitu ya. Nah, jadi ngelewatin weekend Sabtu Minggu itu di site gitu. Nah, jadi pada weekend tersebut gitu, nah, yang semoga aja libur ya, nggak ke dalam pabrik gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk traveling gitu. Nah, bisa explore buat ke kota-kota setempat, untuk jalan-jalan ke alam, untuk kulineran. Nah, jadi asik banget deh pokoknya. Nah, untuk poin positif kedua, menurutku ini bakal beda-beda di tiap orang ya. Tapi bisnis travel ini menurutku itu membuat daily life di pekerjaan itu jadi nggak bosan gitu. Yang biasanya pekerjaan kita nih, yang tiap harinya ke kantor, yang sama terus gitu kan tiap harinya, perjalanannya ke situ-situ lagi gitu ya, rasanya boring gitu kan. Atau di lain sisi kerja di pabrik, yang ya pabriknya itu lagi nggak banyak berubah ya, kita udah tahu lah dalam berapa waktu gitu ya, 6 bulan 1 tahun kita udah nguasain pabrik itu, yang kita udah nggak excited lagi gitu ya buat ke pabrik gitu. Nah, mungkin ada teman-teman sekalian yang ngerasa seperti itu gitu ya, ngebosenin buat tinggal di suatu tempat untuk bekerja ya, untuk kurun waktu tertentu gitu ya. Nah, jadi menurutku dengan adanya bisnis travel ini itu ngebuat hidupan pekerjaan itu menjadi lebih hidup gitu, menjadi lebih berwarna gitu ya, karena kita tiba-tiba ada hal yang berbeda nih gitu kan.
bisa dapat suasana kerja yang baru gitu ya di kota lain atau di negara lain. Terus juga cara commuting ke tempat kerjanya juga beda gitu ya, yang biasanya misal naik Transjakarta terus sekarang jadi naik mobil diantar sama supir gitu kan. Nah jadi kita berasa bahwa kerjaan ini menjadi nggak membosankan. Nah mungkin untuk poin ketiga ini bakal cukup banyak dirasain sama orang-orang ya. Nah aku ngerasa pas lagi dinas gitu, jadi kayak lebih dapat pengalaman industrinya gitu, karena kita bisa langsung berinteraksi sama orang-orang di sana ya, orang-orang pabrik. Jadi kita bisa langsung lihat pabrik itu berjalannya seperti apa gitu ya. Karena bagi anak-anak tekim yang kerjanya itu kantoran base-nya, kita kan nggak bisa ngelihat pabrik tiap hari ya di Jakarta gitu kan, kantoran yang lihatnya gedung-gedung doang gitu, nggak ngeliat pabrik. Nah tapi kalau misalkan kita dapat kesempatan buat ke plant, itu menjadi kesempatan yang bagus banget gitu ya. Bagi aku sendiri, aku termasuk orang yang amazed banget gitu ya buat ngeliat pabrik gitu ya sampai sekarang gitu ya. Walaupun udah misalkan seminggu gitu di site, setiap kali berangkat gitu aku pasti selalu kayak ngeliatin pabrik, wah kelihatannya keren banget gitu ya. Nah jadi rasanya senang gitu buat bisa ngeliat alat-alat di pabrik secara langsung. Jadi semisal aku dinas ke site gitu, nah salah satu favorit activity-ku adalah ngeliatin pabrik gitu. Nah tadi udah ada 3 poin positif ya. Nah sekarang aku bakal jelasin apa sih negatifnya gitu ya dari bisnis travel ala teknik lapangan. Pertama, pabrik tadi yang aku udah jelasin ya, biasanya itu letaknya bukan di kota besar lah gitu ya. Hampir pasti letaknya itu di daerah gitu. Paling oke yang masih di kota itu kira-kira ya di Balikpapan sama di Palembang lah. Tapi setauku selain itu letak pabrik itu cukup terpencil gitu kan. Nah, bagi sebagian orang hal ini nggak terlalu mengenakan gitu ya. Jadi kenapa kayak gitu? Karena pertama tempat hiburannya lebih dikit, terus gak ada mallnya, terus gak ada restoran-restoran yang biasa kita makan gitu ya, banyakan makanan yang mungkin kita nggak cocok gitu. Nah tapi di satu sisi ada juga yang suka juga sih gitu ya, karena lebih enak hidup seperti itu gitu ya, yang lebih sederhana gitu, atau yang nggak ada mall-mallnya gitu ya. Jadi hiburannya tuh lebih ke alam gitu ya, lebih ke desa-desa gitu. Nah aku sempat ngalamin gitu ya di suatu tempat tertentu gitu. Aku kan tipe-tipe yang suka jalan-jalan ya. Nah aku tuh di tahap yang udah bingung mau kemana lagi gitu ya. Kulineran juga udah habis listnya gitu ya, karena memang opsi buat jalan-jalannya juga sedikit gitu di kota tersebut gitu. Dan aku termasuk orang yang bosenan kalau misalkan di hotel doang gitu kan, maunya tuh buat pergi-pergi terus gitu ya. Jadi kadang-kadang sulit kalau misalkan kita mau refreshing, abis capek gitu ya di plan gitu, kita mau pergi keluar tapi bingung kita mau pergi kemana karena ya list tempat-tempatnya itu terbatas gitu. Nah paling ya saranku kalau misalkan teman-teman ada ngalamin hal ini adalah ya mau gak mau buat kita agak effort gitu ya buat keluar pergi ke kota besar gitu ya. Nah memang akan keluar biaya, akan keluar juga tenaga gitu ya buat keluar kota gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman suka untuk adventure gitu ya, suka keliling-keliling, pasti nggak bakal melewatkan kesempatan ini. Poin negatif kedua, ada momen-momen dimana kerjaan kita di site itu lebih banyak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bertugas gitu, misalkan ya kalau di kasus teknik kimia untuk mendampingi startup atau shutdown dari pabrik atau buat menemani shift tertentu gitu, nah itu bisa jadi teman-teman semalaman di plan gitu. Apalagi kalau dapat shift malam gitu kan, dari malam sampai pagi di plan gitu. Atau enggak bisa jadi kita masih ada kerjaan di kantor yang harus kita selesaikan juga sembari kita mengerjakan kerjaan yang di pabrik gitu. Jadi kerjaannya bisa dilihat kayak double gitu. Nah jadi dirasa wah ini kok makin berat gitu ya. Abis pulang dari plan, bukannya kita istirahat di hotel, tapi masih ada yang kita kerjain. Nah buat aku sendiri, cara ngatasinnya adalah biasanya aku cari cafe gitu ya, atau cari tempat makan lah buat aku sambil laptopan gitu ya. Karena kalau misalkan di hotel kadang-kadang rasanya bosan atau nggak enak lah buat kerja gitu ya. Jadi cari cafe terdekat gitu ya yang bisa dipakai buat kerja.
Poin negatif ketiga yang terakhir, ini bisa jadi beda buat beberapa orang ya, dan aktivitas pasti dinasnya gitu. Nah tapi bagiku kerja di site itu secara fisik jauh lebih capek daripada kerja di kantor gitu kan. Biasanya kalau kerja di kantor, pulang-pulang aku masih bisa banyak beraktivitas gitu ya, masih bisa semangat, bisa macam-macam lah hal yang dilakukan gitu kan. Nah tapi kalau aku di site, rasanya nih pas pulang udah rasanya mau tidur aja lah gitu ya, gak mau ngapa-ngapain lagi gitu ya. Bisa jadi memang ini menjadi faktor aktivitas fisik gitu yang dilakukan selama di site, jadi lebih menguras energi gitu dibandingkan kita di kantor. Nah biasanya aku cara nanganinnya adalah setelah pulang dari site aku langsung tidur dulu gitu ya, tidur sejam, setengah jam gitu ya, untuk lumayan memulihkan energi, baru abis itu beraktivitas lah, terserah mau ngapain gitu kan. Nah jadi dengan kayak gini teman-teman bisa memulihkan energi yang hilang selama bekerja di lapangan ya, selama panas-panasan di pabrik. Oke, jadi segitu aja list dari aku ya buat positif dan negatifnya dari bisnis travel ala anak-anak teknik di lapangan. Nah kalau teman-teman ada yang mau ditambahin di kolom komentar boleh banget gitu ya, karena pasti ada punya pengalamannya sendiri-sendiri. Nah kalau misalkan teman-teman tanya nih tujuannya apa sih gitu ya aku bikin video ini. Nah aku tuh pengen nge-share gitu ya, pengen nge-share awareness buat teman-teman mahasiswa teknik gitu ya, atau ya teknik kimia khususnya, yang belum tahu nih mau kerja di bidang apa gitu. Nah biar kira-kira ada gambaran gitu. Kalau misalkan teman-teman nanti pilih kerjaan, jangan lupa untuk cek bagaimana frekuensi dari bisnis travel tersebut gitu ya. Nah jadi kita bisa lihat waktu apply, kira-kira di posisi ini, di company ini, apakah akan ada banyak keluar kota, keluar negeri untuk mengerjakan pekerjaan gitu. Nah kalau teman-teman ngerasa nih dari pemaparan tadi cocok, kayaknya nggak apa-apa deh gitu ya dengan segala positif dan negatifnya untuk bisnis travel yang sering, nah silakan cari yang lebih banyak travelnya gitu. Tapi kalau teman-teman ngerasa nggak mau, maunya tipe-tipe yang di kantor aja, atau maunya tipe-tipe yang di pabrik itu aja terus gitu ya, yang mau lebih stable, yang hidupnya lebih stabil, flat gitu-gitu aja gitu ya. Nah itu bisa cari yang sedikit mungkin bisnis travel gitu. Nah jadi please be careful with this gitu ya, karena ada beberapa orang yang bisa stres gitu ya, karena frekuensi travel itu cukup tinggi, dan di satu sisi ada juga yang bisa stres juga karena di kantor yang sama terus-terus atau di pabrik yang sama terus-terusan gitu ya. Jadi be careful with it. Teman-teman lah yang paling paham dengan kepribadian teman-teman sendiri gitu ya, jangan paksain buat jadi orang yang suka travel atau jadi orang yang di kantor terus kalau memang sukanya travel gitu ya. You can make a wise choice lah gitu. Oke, jadi segitu aja buat video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.